lagi dengan aku J di sini ya. Jadi kali ini ceritanya aku ingin berbagi atau sharing tentang jenis-jenis investasi yang ada di tempat kita ya. Jangan lupa ikuti dari awal sampai akhir. Jadi kalian akan dapat gambaran apa saja jenis-jenis investasi yang bisa kita pilih untuk masa depan kita nanti ya, tentu saja. Karena tujuan investasi kan tentu saja untuk menambah finansial kita, untuk melihat finansial kita bertumbuh kembang, dan ujung-ujungnya nanti kita akan tidak kesulitan lagi dalam hal finansial di masa depan, iya kan? Oke, kita mulai saja ya. Jadi yang pertama adalah saving. Saving biasa lah ya, saving bisa dilakukan di berbagai macam bank yang ada di tempat kita. Silahkan aja pilih salah satu ya. Cuman kalau misalnya konvensional, mungkin ada yang keberatan mungkin ya. Tapi itu tergantung preference masing-masing sih, mau memilih yang konvensional atau yang syariah gitu. Kalau yang syariah kan ada aja, misalkan Bank Syariah Indonesia gitu dan lain sebagainya. Jadi pilihan tergantung masing-masing ya, dan dengan pertimbangan masing-masing gitu. Silahkan aja pilih salah satu atau beberapa yang kira-kira cocok dan sesuai dengan preference masing-masing. Itu yang pertama. Terus biasanya di dalam bank ini ada berbagai macam administrasinya. Jadi setiap bulan ada administrasi segala macam biasanya, dan termasuk juga untuk kartu ATM kalau nggak salah juga ada potongannya biayanya gitu. Jadi silakan aja dipikir-pikir dan pilih yang mana gitu ya. Oke, jadi kalau tidak ingin yang konvensional bisa pilih yang syariah, jadi lebih nyaman gitu bagi yang merasa nyaman dengan cara seperti itu. Aku tidak terlalu ikut campur ya untuk pilihan ini karena masing-masing punya pendapat masing-masing ya. Silahkan aja pilih. Oke, yang kedua adalah emas. Emas bisa menjadi salah satu pilihan untuk investasi jika emasnya itu dalam bentuk batangan atau koin ya. Kalaupun perhiasan juga bisa sih, cuman ya itu, kalau perhiasan biasanya yang terjadi menurut pengalaman ya, karena berbentuk perhiasan kita juga saat membeli kan harus bayar biaya untuk bikin jenis yang kita inginkan ya, apakah itu dalam bentuk kalung, gelang, anting atau giwang gitu, atau bentuk yang lainnya, itu kita perlu membayar upah untuk bikin modelnya itu gitu. Nah, sementara pada saat dijual, menurut tukang emas yang aku pernah jumpai, katanya biaya itu nggak dihitung karena mereka cuma menghitung gram emasnya aja gitu. Jadi ya kurang lah dari yang seharusnya gitu lah. Nah itu kalau perhiasan. Terus biasanya kalau sering dipakai emas perhiasan itu yang pernah aku alami, jumlah gramnya berkurang berapa miligram gitu. Kadang 0,03 gram atau 3 miligram atau 2 miligram, biasalah itu karena kan sering dipakai ya. Itu yang pernah aku alami gitu. Terus kalaunya dalam bentuk batangan itu biasanya awet ya, tidak ada yang kurang gitu biasanya. Tapi ya itu tadi, harus benar-benar dilihat juga pada saat membelinya ya, apakah benar beratnya seperti yang tertera atau yang ditunjukkan gitu ya. Itu ketelitian aja lagi nanti. Kalau koin aku nggak bisa komentar karena aku belum pernah punya. Nah itu kalau
investasinya dalam bentuk emas. Dan memang emas juga turun naik, fluktuatif ya. Pernah kejadian dulu harga emas di atas, itu emas antam ya aku bicara, harga emas antam pernah sampai di atas 1 juta ya, pernah. Tapi ya sekarang turun naik, fluktuatif kan ya. Kalau memang bisa untuk bertahan untuk investasi jangka panjang akan lebih baik lagi gitu. Itu kalau bentuk emas ya. Memang diharapkan untuk masa depan sih untuk jangka panjang kan ya, nggak untuk yang langsung dijual gitu, karena harganya sering jatuh kalau kayak gitu. Aku aja pernah nanya ya ke Pegadaian gitu, karena di Pegadaian kan nggak cuma untuk gadai menggadai gitu, ada juga produk tabungan emasnya. Jadi aku sering tanya-tanya juga di sana, hari ini harga emas berapa, harga beli dan harga jual. Turun naik, memang turun naik, fluktuatif. Dan belakangan ini lagi turun gitu. Jadi pernah harganya tuh beruntun turun gitu, dari 8 di tempat aku ya, di Pegadaian tempat aku nanya, pernah harganya hari pertama aku tanya harganya 880.000 per gram. Habis itu besoknya turun 878.000 rupiah per gram. Terus besoknya turun lagi gitu deh. Tapi kadang-kadang juga bisa naik mendadak gitu ya, untung-untungan gitu karena fluktuatif tadi. Itu kalau emas ya. Terus jenis investasi yang ketiga adalah deposito. Nah, deposito ini biasanya adanya di bank-bank gitu. Kalau di bank biasanya ada bermacam-macam ya depositonya, dan juga waktunya juga bermacam-macam, karena deposito itu kan tabungan berjangka ya. Artinya misalkan kita naruh uang 1 juta, nah yang kita pilih berapa lama gitu, dan kita tidak bisa mengambilnya. Setahu aku ya, kalau misalkan kita nyimpan uang berjangkanya atau depositonya selama 1 tahun misalkan atau 2 tahun, nah selama itu kita tidak bisa menyentuh uang itu gitu. Nanti kalau sudah baru bisa diambil, dan biasanya ada interest atau bunganya sih kalau nggak salah loh ya. Aku belum punya dan aku nggak pernah terpikir untuk itu untuk saat ini, belum lah. Cuman aku banyak cari informasi juga, terus ngumpulin data juga, terus gimana kalau mau ngambilnya, dan pokoknya prosedurnya gimana gitu. Aku juga lagi sambil ini, dan aku belum pernah jujur punya deposito ya. Tapi kalau saving ya punya, cuman nggak banyak, secukupnya aja sesuai keperluan kalau aku. Kalau saving aku itu. Nah, terus yang keempat, jenis investasinya bisa dalam bentuk obligasi. Obligasi ini yang ada di tempat kita itu ada dalam bentuk obligasi ini surat utang ya kalau nggak salah. Bukan, obligasi itu surat berharga yang jelas. Surat berharganya itu ya ada di pasar modal ada kalau nggak salah ya. Habis itu di bank-bank juga ada kalau nggak salah, tapi silahkan aja lihat dan tanya-tanya, soalnya aku belum pernah punya, jadi belum sedetail itu tahu. Cuman ini bisa dijadikan salah satu catatan bahwa ini juga merupakan, bahwa obligasi juga merupakan salah satu jenis investasi yang bisa kita pilih. Cuman untuk lebih detailnya silahkan aja tanya-tanya atau googling lagi ya. Nah, terus yang kelima adalah properti. Properti atau real estate di sini bisa dalam bentuk rumah, apartemen, terus tanah juga bisa, atau bangunan lainnya. Jadi kalau misalnya memilih properti atau real estate juga
bisa aja, cuman likuiditasnya agak kurang cepat ya, biasanya harus nunggu agak lama karena tidak mudah mencari buyer atau pembelinya kadang-kadang loh ya. Tapi kalau lagi beruntung, pasar lagi bagus, terus orang yang mau beli ada, uangnya ada, ya rezeki ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tapi pada dasarnya kalau untuk misalkan rumah atau tanah atau apartemen dan bangunan lain itu biasanya agak susah sih untuk liquidnya. Terus itu yang kelima ya. Yang keenam adalah reksadana. Reksadana ini artinya adalah kita mempercayakan uang kita ke tangan manajer investasi atau pihak ketiga ya. Manajer investasi di sini biasanya ada di beberapa tempat sih. Aku belum pernah ketemu karena aku cuman baca-baca dan dengar-dengar aja ya, cari informasi gitu. Tapi memang yang pegang adalah manajer investasi. Jadi manajer investasi ini ngumpulin banyak dana gitu dari berbagai orang, dari berbagai kalangan yang tertarik untuk melakukan mempunyai reksadana. Terus nanti uangnya dijadiin satu, terus diinvestasikan di berbagai macam instrumen gitu. Jadi yang melakukan transaksi segala macam itu adalah manajer investasi. Jadi yang punya modal, investor yang atau orang yang punya modal ini tahu ada aja nanti berapa gitu income-nya, berapa rewards-nya gitu ya. Jadi semua ditangani oleh manajer investasi. Cuman kita nggak bisa belajar gimana proses untuk reksadana ini. Misalkan di dalam reksadana itu juga nanti ada saham, ada obligasi dan lain-lain kalau nggak salah ya. Jadi kita nggak tahu prosedurnya gimana. Karena kalau reksadana biasanya kita cuman ngasih uang yang dikumpulin bersama orang-orang lain atau kalangan lain yang tertarik untuk punya reksadana, lalu dibelikan berbagai macam instrumen tadi, instrumen keuangan itu gitu, dan hasilnya nanti dikasih tahu gitu. Setahu aku berapa rewards-nya masing-masing, tergantung setorannya ya. Itu yang aku tahu. Terus yang terakhir ini adalah saham. Saham itu ada di pasar modal biasanya, dan banyak banget jenisnya yang bisa dipilih. Cuman yaitu kalau untuk saham harus benar-benar belajar gitu, karena ada dua jenis kan, ada yang untuk trader atau yang pialang ya kalau nggak salah istilahnya, yang jual beli transaksi cepat itu trading. Jadi kadang dalam sehari bisa jual beli berkali-kali gitu kan ya, tergantung turun naiknya harga. Itu trader. Terus yang kedua adalah investor. Investor itu yang betulan investor, nanam uang, beli saham, nanam uang, didiamin terus sampai berapa lama baru nanti kalau harganya bagus dijual gitu. Nah sama seperti kurang lebih punya emas lah ya, kalau harganya bagus baru dijual gitu. Itu kalau aku lihat ya agak mirip-mirip. Nah itu tergantung pilihan masing-masing aja, mau jadi trader atau mau jadi investor gitu. Kalau yang kebanyakan aku lihat sih lumayan banyak yang jadi trader ya, karena kalau untuk jadi trader kan itu putaran uangnya cepat. Jadi kadang hitungan detik, hitungan menit bisa jual beli transaksinya ya. Cuman kalau lagi apes ya itu hilang uangnya, hilang. Pokoknya kalau berani masuk ke saham berani hilang uangnya, memang kayak gitu ceritanya, karena itu istilahnya sudah tidak mengganggu keuangan di dalam rumah dan keperluan harian gitu ya. Itu yang aku tahu ya. Cuman ya itu, kalau jadi trader harus berani untuk kehilangan uang, dalam artian karena fluktuatif tadi harga sahamnya. Terus kalau ada di dalam list untuk
jual, kadang-kadang kan perubahan fluktuatifnya saham itu cepat sekali ya, jadi hitungan detik malah. Jadi kalau terlambat bisa hilang momennya gitu. Itu kalau trader. Jadi banyak yang kurang bisa mengontrol emosi. Nah itu yang kasihan kadang-kadang. Karena ya lihat portal merah gitu, sedih, terus bisa stres juga, apalagi kalau uangnya banyak banget. Ya misalkan aja kalau sekarang harga Unilever yang dulunya 8 ribuan tiba-tiba jatuh jadi 4 ribuan, yang sekarang lebih dari ya sekitar setengah dari yang sebelumnya gitu kan. 50%-an jatuhnya, bisa stres tuh kalau nggak tahan gitu. Itu cuman salah satu aja ya. Jadi ya aku bilang kalau berani masuk di dunia saham ya seperti itu. Yang pakai uang dingin dan tidak mengganggu keuangan keluarga kalau bisa ya. Cuman kalau mau aman, pilih yang aman aja. Misalkan seperti emas atau properti, kan jelas ada ya bendanya. Cuman ya itu tadi, kalau dibanding saham sih beda ya. Kalau di saham cepat tadi putarannya. Tergantung aja preferensi masing-masing. Kembali ke masing-masing aja. Aku cuma ngasih gambaran apa aja jenis investasi yang bisa dipilih, yang ada, yang pernah aku ketahui dan aku dengar dan aku baca gitu. Dan beberapa juga aku ada punya juga. Oke, begitu aja. Jadi jika kalian suka hal-hal yang berkaitan dengan finansial seperti ini, jangan lupa subscribe ya, like, share, dan komen juga. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya-tanya, dengan senang hati aku berbagi. Dan jika kalian punya saran atau masukan tentang apa saja yang ingin aku sharekan, silahkan aja ya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.